فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari nahwu. Mana dia alamat? Ini dia. Yaitu di pertengahan muka surat 88. Masih terkait dengan apa itu? Yaitu fa sababiyah yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya mengalami nasab. Bila itu terjadi as-sabi, keadaan yang ketujuh at-tamanni. Sudah jumpa belum? At-tamanni artinya angan-angan, berangan-angan seandainya begini, wah misalkan andai kata begini. Fahuwa tolabul mustahil. Tamanni adalah permintaan untuk sesuatu yang mustahil. Mustahil dicapai, di luar kemampuan manusia. Untuk Allah, Allah maha mampu. Tapi secara ukuran kita, oh ini mustahil. Au ma fihi usrah, atau di dalamnya ada kesulitan. Mungkin mampu tapi sangat sulit. Amma talabul mustahil, adapun permintaan yang mustahil, fanahwu qauli syair, seperti ucapan penyair. Perhatikan baik-baik. Ala laitas syababa ya'udu yauman. Wah, ini menyedihkan ya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Bukan bubur McDonald lagi. Sudah tak boleh dirubah jadi nasi lagi. Apa itu? Ketahuilah wahai kaum, laitas syababa ya'udu yauman. Yang lain menulis ada li, tak masalah. Seandainya masa muda kembali pada suatu hari. Seandainya saya kembali muda. Fa ukhbirahu, ini bukan ukhbiru tapi ukhbira. Fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Yang menyebabkan saya akan menceritakan kepadanya tentang apa yang diperbuat oleh orang yang sudah beruban. Yang lain memaknakan apa? Syabab betul-betul seorang pemuda. Seandainya pemuda itu mau kembali pada suatu hari, niscaya aku akan menceritakan pada dia apa yang diperbuat oleh orang yang beruban. Tapi makna pertama itu yang lebih kuat. Karena ini sedang menghayalkan yang mustahil, menginginkan yang mustahil, yaitu masa muda. Bukan seorang pemuda kembali, tapi masa muda yang kembali. Ini angan-angan ya, meminta sesuatu yang mustahil. Masa muda tak mungkin kembali. Baik. Niscaya saya akan menceritakan apa yang diperbuat oleh orang yang sudah beruban. Apakah untuk menceritakan perbuatan orang tua harus nunggu kita kembali muda? Tak perlu, cerita sekarang boleh. Ya namanya syair ya, syair aja. Penyair kadang bahasanya aneh-aneh. Tapi ini intinya apa? Penyesalan. Kalau sudah tua, tak mampu lagi berolahraga, tak mampu lagi main yang keras-keras, kasar-kasar, tulang cepat patah. Ketika masih muda, ini kesempatan untuk melakukan berbagai manfaat yang baik-baik, perkara yang baik dan bermanfaat. Kita lihat cara i'rabnya di sini. I'rabuhu ala harfu tanbih, iya, bukan harfu ard. Kali ini bukan penawaran. Ketahuilah, mabniun alal fath la mahallalahu minal i'rab. Laita harfu tamannin wa nasbin. Iya, laita temannya siapa? Temannya inna ya. Laita harfu tamannin, angan-angan. Laita artinya seandainya. Wa nasbin, penasab. Mabniun alal fath la mahallalahu minal i'rab. Kemudian asyababa, ismun mansubun bilaita. Wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Kemudian ya'udu fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ya, kembali ke syabab. Lam
Ini lam yaitu apa, di sebagian naskah memang yauduli. Jadi memang ada li, kembali ke saya, masa muda kembali ke saya. Cuma yang di sebagian naskah tak ada li. Tak apa, kalau kita lengkapi, misalkan li itu ada memang, nah kita lamnya adalah harfu jarrin mabniun alal kasr la mahallalahu min i'rab. Kemudian yaknya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bil lam. Wali muta'alliqan bil fi'il ya'udu. Di beberapa masdar sumber yang ana sebutkan di catatan kaki, li-nya tak muncul. Di sebagian sumber yang lain ada li. Kemudian yauman dzarfuz zaman mabniun dzarfuz zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Wal jumlatul fi'liyah laita syababa ya'udu, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar laita. Ada nggak dalam Quran pola-pola tamani angan-angan menggunakan laita? Ada aja ya. Laitani kungtu turaba. Ada jumlah fi'liyah kungtu. Ya laitalana mitlama utiya qarun. Kalau itu tamani juga. Cuma tergantung i'rabnya di situ ya. Mitlama utiya qarun. Laitalana dohirnya lananya yang menjadi khobar laita ya. Nah, misla sebagai apa? Sebagai isim dari laita. Laita lana misla ma utiya qarun. Kemudian kembali ke sini, alfa fa ukhbira. Fa harfu sababin wa atfin. Mabniun alal fath la mahalla lahu min i'rab. Ukhbira. Maka saya atau niscaya saya akan mengkhabarkan. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah wa alamatun nasbihil fathah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Tayyib hu fa ukhbirahu alha dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian fa ukhbirahu bima aywa alba harfu jar mabniyun alal kasr la mahallalahu minal i'rab. Kemudian ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarin bil ba. Bima fa'ala fi'lun madin mabniun alal fath. Kemudian al masyibu fa'alal masyibu. Masyib artinya apa? Orang yang beruban. Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Baik, dia sebagai fa'il. Kemudian ya, ukhbira mengkhabarkan, niscaya saya akan mengkhabarkan. Fa artinya niscaya, ukhbira mengkhabarkan. Nah, untuk kelengkapannya, fa ukhbira ada an ukhbira, al masdarul muawwal min an ukhbira fi mahalli nasbin. Ya, ada tolab kan? Jadi maktufnya adalah kepada tolab, maka dia fi mahalli nasbin. Maktufun ala masdarin mutasayyad. Maktuf kepada masdar yang diambil. Minal kalamis sabik dari ucapan yang terdahulu. Ala laitas syababa ya'udu yauman. Takdirnya apa berarti? Atamanna, ya. Saya berangan-angan audas syababi. Nah, auda mansub. Li. Audas syababi li. Kalau seandainya di naskah yang lain memang ada li, kenyataannya ada li. Kembali kemana masa muda? Kembali ke saya. Fa ikhbarahu. Maktuf kepada apa? Auda. Maka dia masdar muawwal fi mahalli nasbin. Jadi kalau sudah ditakwil sudah jadi isim ya kita katakan mansub aja ya. Tapi masdar muawwalnya yaitu an ukhbira fi mahalli nasbin. Fa ikhbarahu billadzi fa'alal masyibu. Takdirnya apa tadi artinya? Saya berangan-angan kembalinya masa muda kepada saya, kemudian akan terjadi pengkhabaran, yaitu saya akan mengkhabarkan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh orang yang beruban. Kemudian wal jumlatul fi'liyah min fa'ala bima fa'alal masyibu rabituha dhamirun fi mahalli nasbin taqdiruhu alladzi fa'alahul masyibu. Fa'alal masyibu fa'alahul masyibu. Aku kembali ke ma bima fa'alahul masyibu. Wal jumlatul fi'liyah
La mahallalaha min i'rab sebagai silatul mausul. Siapa yang boleh membuat contoh dengan laita? Nanti ada fa sababiyah. Contohnya apa ya kalimatnya ya? Seandainya begini, niscaya saya akan begini. Ini contoh Arab aja ya. Prakteknya ya bilang insya Allah. Ada yang membuat pola, misalkan laitani malan fa'atasaddaq. Laitali malan fa'atasaddaqa, betul. Seandainya saya punya harta, saya akan bersedekah. Betul. Nah, polanya macam itu. Ada lagi yang boleh buat pola angan-angan. Untuk sementara angan-angan, kalau ente tahu-tahu ada hujan duit, bolehlah dibuat. Bilang bang hujan duit, angan-angan. Ya, coba. Oh, tapi kita ingin yang ada fa-nya, biar nampak sebagai fa sababiyah dan menasabkan fi'il mudhari. Yang tadi boleh aja, tapi bukan yang fa. Kita ingin yang di sini yang ada fa sebagai penasab, ya. Laitali saifan, seandainya ada pedang untuk saya. Fa'ujahida, nah, ada dimansubkan fa'ujahida fisabilillah misalkan. Baik. Kemudian kita ambil satu lagi, wa ammal misalu li talabi syai'in asir. Ini masih taman nih ya, berangan-angan. Yang tadi angan-angan yang mustahil, sekarang mengangankan sesuatu yang susah tapi mungkin. Fa qaulud dhaif, ucapan orang yang lemah. Laitali quwwatan fa u'inakum ala hafril bi'r. Seandainya saya memiliki kekuatan, niscaya saya akan membantu kalian untuk menggali sumur. Ya, namanya orang lemah. Jangan ikut-ikutan, nanti malah sumur jadi kubur dia, nanti bahaya. Namanya orang lemah. Tapi berangan-angan yang baik, mudah-mudahan dapat pahala juga. Baik. Iya, ada niat. I'rabuhu laita harfu tamanin wa nasbin mabniun alal fath la mahalla lahu min i'rab. Li laitali. Alam harfu jarrin mabniun alal kasr la mahalla lahu min i'rab. Al ya dhamirun muttasilun mabniun alal sukun fi mahalli jarrin bil lam. Ali muta'alliqani bil fi'il. Wah, ini mengantuk. Baik, takdir harusnya apa? Muta'alliq bi apa dohirnya? Tergantung niat kita ya. Yang sesuai apa kira-kira? Laita quwatan kainatun li, mungkin gitu ya misalkan, atau takunuli, yaitu li muta'alliqan bil fi'il takunu, itu lebih baik ya. Seandainya ada kekuatan untuk saya, bukan ya'udu, ini copy paste dari yang sebelumnya. Harusnya apa? Takunu misalkan, kalau kita jadikan dia berupa fi'il. Kalau ingin isim ya kainatan, kainatun. Laitali laita kuwatan kainatun li. Takdirnya begitu kan? Sebagai apa? Khobar laita mansub, marfu khobar laita. Nah, kalau ingin disesuaikan di sini dengan fi'il berarti takunu. Tayyib. Laita kuwatan takunu li. Berarti li muta'alliqan bil fi'il takunu. Kuwatan ismun mansubun, yaitu isim laita. Mansubun bilaita. Ini terlalu panjang ya, harusnya ismu laita mansub, itu aja lah ya. Wa alamatu nasbi ya. Oh ya. Hafar menggali, menggali. Wa alamatu nasbihi al-fathah, yang kuwatan li'annahu isim mufrad. Kemudian alfa harfu sababin wa atufin mabniun alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian u'ina membantu, menolong, yaitu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah. Wa alamatu nasbihi al-fathah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana.
kum u'inakum dhamirun barizun muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih u'inakum akum maf'ulun bih. Kemudian ala hafri harfu jar mabniyun ala sukun la mahallalahu min i'rab hafri ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihil kasrah li annahu isim mufrad wa huwa mudhaf wal bi'r hafril bi'ri. Abdul Fatah, bi'r artinya apa bi'r? Bi'r artinya apa? Nah, tulis apa yang diterjemahkan ditulis. Bi'r artinya sumur. Jumpa tak lafaz bi'r? Lihat tadi kalimatnya yang dibuat jadi contoh tadi ada bi'r, hafril bi'r. Mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarihil kasrah adz-dzahirah ala akhirih li annahu isim mufrad. Wal jar wal majrur muta'alliqan bil fi'il u'inakum ala hafril bi'r wal masdarul muawwal min an u'ina fi mahalli nasbin ma'tufun ala masdarin mutasayyad minal kalamis sabiq ay atamanna li quwwatan aywa quwwatan maf'ul bih dari atamanna. Saya mengangan-angankan memiliki kekuatan fa'aunakum. Kemudian saya mengangan-angankan apa itu? Untuk menolong kalian, seakan-akan begitu ya. Ala hafril bi'r untuk menggali sumur. Baik. Polanya seperti tadi sama ya. Cuma dia polanya laita. Yaitu sama. Cuma apa dia kemungkinan besar yaitu agak-agak berat tapi masih mungkin. Ya agak berat tapi mungkin. Ada yang boleh buat contoh lagi misalkan apa? Menggunakan laita dan ada fi'il mudhari yang mansub setelah fa. Misalkan apa? Yang lain yang buat contoh siapa? Seandainya begini, saya akan begini. Laitali ilman kasiron. Aywa fa'u'alliman nasa. Aywa. Seandainya saya punya ilmu yang banyak, niscaya saya akan mengajari orang. Nah ini namanya belajar memang susah tapi lama-lama boleh insya Allah. Ini bukan mustahil. Iya ini susah tapi tidak mustahil. Perlu ilmu banyak dulu tak? Ya sesuai dengan kadarnya. Ilmu sedikit mengajarkan ke siapa. Nanti ilmu makin banyak mengajarkan ke siapa. Ilahuna wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Ya. Dalam contoh laita li kuwatan ini boleh nggak jar majrur dijadikan khabar untuk laita tanpa perlu muta'alliq? Boleh aja, ikut mazhab Ibnu Ajurum dan Kufiyun boleh aja. Baik, khairan. Jadi kita katakan dia sebagai sibhul jumlah. Baik, khairan. Hafalan hadisnya untuk nanti malam. Siap-siap. Insya Allah nanti hari Kamis hingga Ahad tak ada itu ya. Tak ada apa? Amal manzili tapi hari tenang. Hari tenang sebelum badai. Hari murjaah juz pertama, jilid pertama. Nanti hari Isnin ada soal-soal biar kita samakan dengan yang wanita semangat untuk dibuatkan imtihan. Ya sudah, kita laki-laki juga ada imtihan hari Isnin insya Allah. Nah, jadi Kamis hingga Ahad kesempatan untuk murajaah jilid yang pertama. Wallahu a'lam.